Sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun sampai kami bosan untuk menyuarakan kebenaran, di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana? Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ya, ada beberapa komentar yang lucu, tapi ini mendekati kayak bener juga ya gitu. Beberapa pilihan komentar netizen ini tuh kritis, logis, kayaknya tuh kayak nggak kepikiran nih gitu kan. Kita simak aja dari mulai kejanggalan. Kok bisa dalam satu peristiwa Pina minjem baju WD, terus Eki minjem baju temannya gitu, kok bisa gitu kan, lucu gitu. Dan ini memang pas viral, teman-temannya baru pada muncul. Nanti mudah-mudahan pas PK pra peradilan dalam terpidana nanti menyusul juga dengan Sudirman, saksi-saksi ini bisa dimunculkan juga ya, sekalian sama Bapak Ibtu Rudiana juga mungkin nanti diminta waktunya buat beri keterangan. Akan heboh di persidangan. Kebayang nanti persidangan sebentar lagi di kasus Pina ini akan berlanjut. Untuk lebih lengkapnya nih, ini komennya bener-bener wajib untuk disimak beneran. Eki pada saat kecelakaan itu baju siapa Mas? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya. Alright, ulala. Semua serba meminjam. Rasanya mungkin tidak ada yang tidak meminjam. Ya, semua hal melalui hal pinjam meminjam. Dari mulai helm sampai sepatu, kali ini baju. Mungkin dari ujung kaki sampai ujung rambut semua meminjam. Bahkan mungkin saja harga diri dan bernafas saja meminjam. Ya, alright. Mana keren. Ulala. Ya, sebenarnya bila kita berteman dengan seseorang, meminjam jaket, meminjam pakaian, topi dan lain sebagainya, hal yang biasa-biasa saja, normal-normal saja, terkesan janggal pun tidak, ya kan? Iya. Namun, bila hal tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda, namun dilakukan di waktu yang bersamaan, apakah tidak janggal? Apalagi berkorelasi dengan sebuah peristiwa. Tambah janggal lagi, karena semua barang yang digunakan oleh kedua korban hasil dari meminjam dari orang yang berbeda. Itu menurut pengakuan saksi-saksi yang notabene kawan dari korban. Wow, dahsyat bukan? Alright, ulala. Satu persatu bermunculan kawan-kawan dari korban yang mengaku dan merasa barangnya dipinjam dan digunakan oleh kedua korban. Ayo, apakah di beberapa waktu ke depan akan muncul kembali pihak-pihak yang merasa meminjamkan barangnya terhadap korban? Mungkin saja. Siapa tahu ada kawan korban yang merasa celana dalamnya dipinjam juga oleh korban. Who knows? Karena hampir semua barang yang digunakan serba dari pinjaman, maka tidak menutup kemungkinan ada barang-barang lain yang memang hasil dari pinjaman. Who knows? Alright, alright. Ulala. Iya, unik juga di kasus Pina ini ya gitu. Ini aneh tapi kok bisa gitu. Eki pinjem, Pina pinjem. Emang malam itu spesial banget ya, sampai akhirnya malah mungkin harus jadi malam terakhir di pasangan Eki sama Pina ini. Antara kecelakaan, pembunuhan atau pemerkosaan kan ini masih terus diusut ya. Sayang aja kalau nanti terpidana ternyata bukan orangnya atau pelakunya yang bersalah ya kan. Ini mirisnya di sini nih. Ya sudahlah, semoga aja nanti terketuk hatinya dari oknum-oknum yang sebelumnya di kasus Pina 2016 lalu. Kalau nanti mereka terbukti tidak bersalah, udahlah, yang penting maaf-maafan aja, maaf-maafan dah.
Yang penting Sudirman bisa balik lagi ke keluarga, dia harus memperbaiki psikisnya, mentalnya, fisiknya, semuanya kasihan. Nam terpidana juga secara mental juga pasti kasihan gitu. Kita simak lagi nih, sampai ada gemes lagi komentar netizen yang bilang, kenapa hanya Sakatatal yang melakukan sumpah pocong ya? Aibtu Rudiana yang mengajukan sumpah pocong malah nggak sumpah pocong. Itu yang lebih lucunya lagi. Kita dengar nih kalau flashback ke belakang ini, jadi kayak kalau bikin film seru kali ya gitu kan. Kita simak. Sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun, sampai kami bosan untuk menyuarakan kebenaran, di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Aibtu Rudiana? Kok malah makin kesini seakan-akan ini seperti sinetron tersanjung yang tidak habisnya terus menerus? Kalau menurut saya, dari dua kejanggalan Aibtu Rudiana itu sudah meyakinkan bahwa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu kebenarannya pantas diragukan. Kenapa saya bilang pantas diragukan? Pertama, Rudiana ini tidak berani tampil live secara langsung baik di media sosial maupun di televisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rudiana ini tidak datang apalagi mengikuti di mana hari ini dilakukan sumpah pocong oleh Sakatatal. Memang sumpah pocong ini tidak membawa kebenaran kepada pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi poin dari sumpah pocong ini adalah di mana sumpah pocong ini hanya orang-orang yang merasa yakin dan benar atas segala ucapannya, ya, atas segala yang disampaikannya, dialah yang merasa benar dan yakin bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi padanya. Kenapa Rudiana tidak berani? Jadi kalau menurut saya bukan sulitnya untuk mengungkap kasus ini, ya, bukan sulitnya untuk mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Yang sulit adalah bagaimana menyatakan dan meminta maaf kepada publik kalau selama ini sudah menutupi seorang oknum polisi, ya, yang sudah memenjarakan 7 anak manusia yang tidak bersalah. Komentar ini tuh bener juga ya, logis juga ya gitu, nggak kepikiran gitu. Yang tadi mulai kejanggalan baju, oke lah itu ya, tapi ini 6 terpidana tuh mungkin ada oknum lain gitu yang sampai sekarang masih berkeliaran, takutnya begitu. Sementara ini 6 terpidana yang tidak bersalah kan tetap haknya harus bebas, jangan sampai dipenjara seumur hidup gitu kan. Ini mau sampai akhir tahun apa nanti bulan depan segera selesai? Ini alot banget kasus Vina ini. Bukan fokus lagi mencari siapa yang membunuh memperkosa, tapi bagaimana PR-nya dari mulai nanti perdana, pra-peradilan 6 terpidana tanggal 4 September, nanti prosesnya seperti apa, itu yang ditunggu-tunggu. Nanti 4 September yang ditunggu-tunggu, bener nggak sih? Dan apakah nanti hakimnya ganti? Katanya nih informasinya ganti hakimnya. Hakim Eman Sulaiman kan itu sudah sebelumnya itu membebaskan Peggy Setiawan karena salah tangkap juga. Terus ibu siapa tuh yang kemarin tuh, ibu siapa lupa tuh, yang pra-peradilan Sakatatal. Nah, kita bandingkan nih dari hakim-hakim yang sebelumnya, kan katanya nanti yang 6 terpidana hakimnya beda lagi. Penasaran hakimnya nanti siapa gitu di tanggal 4 September tuh nanti hakimnya siapa lagi ya? Apakah masih sama yang seperti peradilan Sakatatal? Nah, kita simak aja perbandingan perbedaannya dari hakim-hakim yang sebelumnya di kasus Vina. Kalau saya jadi pengacara cuma meminta, saya jadi JPU juga cuma memohon kan. Sementara yang menentukan hakim, saya harus jadi hakim. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga pahalanya dan kemaslahatannya untuk orang. Makanya saya tidak mau ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu hanya adanya harusnya di keranjang sampah. Nah, pengadilan harus bisa menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas, berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Gimana dari dua perbedaan hakim tadi Bapak Eman Sulaiman sama ini nih Ibu Rizka Junia ya.
kata-katanya positif vibes banget ya. Dari tadi Bapak Eman bilang keadilan harus ditegakkan ya, jangan sampai berada di tong sampah. Terus ini juga Ibu Rizka apa tadi kata-katanya harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya, tidak hanya di dunia. Itu tuh bener-bener jelek gitu bagi orang yang masih punya hati nurani. Tapi kalau orang yang udah nggak punya hati nurani, ya udah buta, gelap gitu. Antara mengutamakan gengsi atau dibiarin aja kasus Pina ini endingnya nanti bisa sesuai harapan netizen kita semua, atau ya udah deh tenggelam deh. Karena kan ini bulan-bulan ini tuh, akhir bulan ini tuh lagi rame-ramenya banyak kasus gitu, entah kasus selebriti, kasus yang DPR itu apa peringatan darurat gitu-gitulah, mungkin yang tahu kasus-kasus lainnya juga. Sekarang kita lagi sibuk banget saking banyaknya permasalahan di negara Konoha ini ya. Aduh, ada bahasa netizennya negara Konoha katanya gitu. Mana yang benar mana yang salah, ini bener-bener harus jeli banget, harus ditelusuri lebih jauh dari nol lagi. Mungkin kasus Pina ini gimana nanti endingnya ya. Yang paling penasaran adalah 4 September perdana nanti pra peradilan 6 terpidana itu, saksi-saksi siapa aja akan dipanggil, dan yang terpenting aku nunggu Bapak Itu Rudiana itu bisa memberi keterangannya di persidangan nanti ya. Untuk 6 terpidana itu sih yang paling gregetnya di situ tuh. Simak terus di channel Suara Hati Sang Istri untuk update kali ini. Tonton, terima kasih ya, bye.